Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita sampai di hari ke-15 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas satu prinsip, satu keyakinan di agama lain, yaitu yang biasa kita kenal dengan hukum karma. Nah, ternyata kalau kita mau ngaji seksama kitab suci Al-Quran, hukum karma itu juga ada di dalam Islam. Tentu karma itu bisa karma baik, juga karma buruk. Jadi prinsipnya keburukan kita, keburukan seseorang itu akan kembali kepada orang tersebut. Demikian juga dengan kebaikannya, itu juga akan kembali kepada orang tersebut. Ini saya sendiri memang tidak pernah mendengar kiai atau ustadz menjelaskan hal ini. Ya. Ini hasil saya ngaji dan kemudian saya gabungkan dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya geluti, yaitu fisika. Okay. Nah, makanya judulnya ini ya, hukum kekekalan energi kalau di dalam fisika. Nah, energinya bisa saya ganti dengan amal, ya, dan amal begitu. Jadi artinya amal kita itu kekal, seperti halnya energi di dalam di alam, ya. Itu conserve dalam artian tetap, betul. Sampai kemudian ada sebuah proses yang membuat energi itu tidak tetap. Nah, demikian juga dengan nilai amal kita. Nah, ini saya merasa sangat berkepentingan untuk menyampaikan ini, agar menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang punya potensi untuk bertindak tidak adil, ya. Sehingga perlu diketahui, perilaku tidak adilnya, perilaku dolimnya, suatu ketika akan kembali pada dirinya sendiri. Entah itu ketika orang itu sudah lupa terhadap kedolimannya atau masih ingat. Ya. Nah, kalau lupa biasanya kalau udan, kalau moro-moro gitu ya, mengalami kecelakaan apa itu, ya. Nah, jadi ini untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Dalilnya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa-apa yang telah diusahakan. Jadi artinya seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang sudah diusahakan, ya. Suatu ketika kita menerima sesuatu, itu sebenarnya kalau kita kemudian refleksi masa lalu, bisa jadi masa lalu kita telah berbuat kebaikan sehingga kemudian
suatu hari yang kita lupa seolah-olah itu sesuatu yang datang begitu saja, ya. Nah ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya itu semua akan diperlihatkan secara sempurna. Artinya usahanya itu ya akan diperlihatkan secara sempurna. Summa yujza'ul jaza'al awfa. Kemudian ya dibalas dengan balasan yang sempurna. Ini surah An-Najm 39 sampai dengan 41. Oke, nanti bisa dibuka. Ya, jadi seseorang itu mendapatkan sesuatu karena telah diusahakan, gitu ya. Nah, ini. Jadi tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakan. Nah, ini supaya kita tidak putus asa. Kalau kita tuh merasa di sekitar kita tuh banyak kedoliman, ya. Kadang-kadang kan saking kedoliman terus-menerus datang kita lalu putus asa, begitu kan ya. Kroso urip kok wabet men. Itu. Kemudian yang dolim juga jangan merasa terus aman, ya. Jangan merasa terus aman, gitu. Karena suatu ketika amal buruknya itu tetap akan kembali, begitu ya. Nah ini saya beri ilustrasi yang ekstrim. Ya, ini. Jadi banyak kan orang tidak berdaya karena berbagai alasan, berbagai sebab, kemudian teraniaya. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa doa orang yang tertindas itu doa yang paling mudah untuk diijabah. Ya, ini bentuk keberpihakan Islam, gitu ya. Nah ini. Jadi di suatu tempat ketika kedoliman itu merajalela dan masyarakat seringkali kemudian hampir-hampir putus asa. Maka yang didolimi jangan putus asa. Yang mendolimi jangan merasa aman. Itu peringatan saya. Ya, saya rujuk dari kitab suci. Ini. Nah, misalkan ini kan orang yang merasa kuat lalu dengan semena-mena menghajar yang lemah. Ya. Selesai mengajar pergi begitu saja. Ya. Barangkali bisa lepas dari hukum manusia. Karena memang hukum manusia kan lemah. Ya. Itu. Nah, jadi hal yang seperti ini sekali lagi ya dari ayat yang saya bacakan tadi maka amalnya itu akan kembali. Nah, saya akan jelaskan ini dari perspektif ayat-ayat semesta ya yang alam mengajarkan kepada kita. Nah ini ya orang jatuh. Orang jatuh, jadi orang katakanlah mulanya diam. Maka di dalam ilmu fisika Ibu Bapak, jadi pada ketinggian itu karena posisinya seseorang itu mempunyai yang namanya energi potensial. Energi potensial itu energi karena kedudukannya, karena posisinya. Ya, makin tinggi posisinya, maka makin tinggi energinya. Ya, sama dengan orang kalau kedudukannya makin tinggi itu daya dobraknya akan makin besar. Ya, kalau pemimpin ngomong dibanding orang biasa ngomong kan dampaknya lebih besar gitu. Ya, nah ini juga berlaku di alam. Jadi kalau kita kejatuhan, ya buah misalkan buah apel aja dari meja ke kaki kita, ya itu gelundung itu jatuh kita. Nah, dibanding dengan misalkan apel itu
karena mungkin anak kita nyimpen di atas lemari karena ada tikus lalu kesenggol, gelundung juga. Maka yang jatuh dari lemari itu terasa lebih sakit daripada yang di atas meja. Kenapa? Karena energinya itu lebih tinggi, lebih besar daripada yang di atas meja. Karena tempatnya lebih tinggi. Ya. Nah itu. Nah, energinya ini tetap. Jadi misalkan ini saya beri ilustrasi, udah sebut saja 6.000 ya. Nggak penting itu apa satuannya, itu biar yang mahasiswa aja. Tapi misalkan 6.000. Maka ketika sampai di tanah, energinya itu tetap 6.000. Cuma bukan lagi berupa energi potensial, tetapi namanya energi kinetik, yaitu karena geraknya itu. Jadi geraknya, geraknya ketika sampai di kita itu besar, kecepatannya besar, ya. Tapi tentu akan lebih besar lagi kalau tingginya jatuhnya berasal dari tempat yang lebih tinggi, kecepatannya lebih besar lagi. Itu dikatakan energinya lebih besar, tetapi tetap ya tidak berubah. Demikian juga selama proses jatuh, ya. Jadi kalau ketika di tanah tadi dikatakan energinya tinggal energi kinetik, energi karena gerak. Nah begitu di melayang itu tetap ada posisi ketinggian, potensial, lalu kecepatan, energi kinetik. Nah jumlah totalnya itu tetap 6.000 kalau mulanya 6.000. Ini namanya energinya tetap. Jadi dimanapun dia tetap begitu. Nah amal kita itu seperti itu ternyata. Ya, kalau kita rujuk surat An-Najm 39:41 tadi. Ya. Nah, dipanggil iki wong tiba. Ya. Ilustrasinya supaya mudah. Nah, jatuh. Itu. Jadi energinya itu ya, energi totalnya itu tetap ini. Itu secara fisika. Nah, ya. Ini energi daun. Jadi energi mula-mula karena kedudukannya ya, pada ketinggian, kemudian jatuh. Ya, nih. Sekarang sedikit quiz. Daun jatuh itu mungkin kita pernah, ya kita dulu kan pernah SMP SMA Pak ya. Daun jatuh tuh kenapa Pak? Daun jatuh itu katanya ada gravitasi bumi kan gitu. Jadi daun itu ditarik oleh bumi itu. Ya. Nah, ini kalau bola juga begitu. Nah, kalau bola ini ya, ketika sampai di tanah itu ada energi yang hilang. Sehingga kemudian ketika balik energinya berkurang dari energi semula. Jadi hilangnya itu ketika di tanah. Ya, mantul sehingga kemudian tingginya itu tidak seperti tinggi semula. Itu berarti ada energi yang hilang. Nah, kemudian jatuh lagi, hilang lagi, jatuh lagi dan hilang lagi, akhirnya berhenti. Ya, ini ada yang hilang. Nah, bola ini juga jatuh, yang kata Newton karena ada gravitasi. Ya, air hujan juga jatuh. Ya, kan nggak ada hujan yang ke atas. Ya, atau air sungai yang ke atas. Kalau air mancur karena memang didorong oleh tenaga listrik. Gitu. Jadi ada yang mendorong, tapi secara alamiah dia nggak bisa naik. Jadi jatuh itu selalu ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Itu kata Al-Mukarram Isaac Newton, ya fisikawan dari Inggris. Ya, itu. Tapi asap ini, ya, asap rokok ini itu kan atas, nggak bisa ke bawah. Ya, kalaupun kemudian kita tiup, dia ke bawah sebentar, tapi lalu balik lagi. Ya, nah coba tiup, gitu. Tiup dari atas, dia akan turun, tapi dia akan segera balik lagi, gitu kan? Kenapa? Karena massa jenisnya kecil, ya, massa jenisnya kecil sehingga kemudian melayang ke atas, gitu. Ya, nah itu kata siapa ibu bapak? Itu kata Newton. Ya, kalau kita ditanya masalah ini dan kita hidup sebelum Newton, terus dia jawabnya, kan gitu.
Jadi teori ini yang menjelaskan itu yang punya teori ini Newton, Pak. Isaac Newton, orang Inggris yang hidup di abad 17. Tahun 1600 sekian. Ya. Nah, kalau kita misalkan hidup di era Nabi atau hidup di tahun 1000, ya di masanya Al-Ghazali misalkan. Ya. Nah, ada masalah seperti ini gimana jawabnya? Ya. Nah, ini ya, asap juga naik. Nah, ya. Jadi asap tuh naik, selalu naik. Ya, nah ini yang punya teorinya. Ya, Isaac Newton. Seandainya kita hidup sekarang, ya, itu ada orang yang mengatakan lain lagi teorinya. Jadi itu semua tertarik, ya, daun-daun itu tertarik, kemudian bola tertarik, genteng tertarik, air tertarik, air hujan tertarik. Kalau apa, jalan lampu ini jatuh juga ke tanah, ya. Tadi kata Newton itu karena gaya tarik bumi. Tapi kata Albert Einstein, ya, ini ulama yang lebih besar lagi, ya, ulama ilmu at-tabi'iyah. Ilmu tabi'iyah itu ilmu alam. Al-fisika, fisika. Kan ada ulama fikih. Nah, ini ulama ilmu fisika, ilmu fisika. Jadi dalam ilmu fisika itu Einstein bisa disebut hadratus syekh. Ya, guru besar, guru yang mulia. Ya, ini. Ya, karena Einstein itu ilmuwan terbesar abad 20. Ya, salah satu teorinya itu hanya dipahami oleh belasan orang di muka bumi. Gitu ya, saking sulitnya. Dan itu yang memotivasi saya kemudian dulu ketika SMA kelas 2 saya harus masuk SMA, harus masuk fisika supaya bisa paham teorinya Einstein. Ternyata memang sulit. Ya. Nah, kata Einstein itu menarik karena ini ya. Jadi karena ruangannya itu lengkung. Karena ruangannya datar, maka dua bola pingpong itu tidak akan dinding satu ke yang lain. Karena permukaannya itu datar, kata Einstein. Tapi kalau permukaannya lengkung seperti ini, ini ya, ini. Jadi diberi bola bola tenis misalkan atau bola voli, maka permukaan karetnya lengkung. Nah, maka yang merah itu akan melinding di sini. Nah, itu teori yang terbaru. Jadi bukan gravitasi, tapi karena ruangnya lengkung. Apa ruang lengkung ini kan? Ruang datar, nggak paham ruang lengkung mana ini. Ruang datar ini loh Pak, meja ini ruang datar nih. Lantai kita tuh datar. Ini loh gitu. Wajan itu lengkung. Jadi kalau kita beri ke lereng di satu titik, kemudian kita lepas, dia menuju titik yang lain. Lintasannya itu pasti lengkung. Nggak mungkin dia lalu dari sini straight gitu, nggak lewat permukaannya, itu nggak mungkin. Dia lewat permukaan. Nah itu dikatakan permukaannya lengkung. Lalu untuk apa ini? Begini, ya. Nah ini Pak G. Kita kan kadang-kadang mendengar jarak bulan itu 385.000 kilometer. Kita kalau kritis bertanya, ya apa mau kering? Kapan ngomong bulan? Ya apa? Bayar ya kah? Dollar gitu kan? Gitu kan? Iya Pak. Kalau ngukur petak tanah nganggo meteran gitu kan? Ya, meteran tuh untuk pojok-pojok kan? Itu kita misalkan mau beli tanah, memastikan apa panjangnya berapa, lebarnya berapa? Waduh, ukur. Lalu saiki takon ya apa jarak? Gak usah jarak bulan. Jarak Jakarta Madinah. Ya apa? Kan nggak ada orang yang kemudian ngukur gitu, Pak. Wah, aku gak geledekan puter itu kan. Lelaknya berat segoro. Ngebu alas. Gitu loh. Ya. Nah ini yang paling gampang di muka bumi itu tidak selalu dengan ini. Nah demikian juga kalau objek langit itu tidak dengan tali, tetapi dengan salah satunya adalah dengan cahaya. Itu, ya. Cahaya kita tahu kecepatannya. Lalu di situ kita kirim sinyal seperti radar, ya, radar untuk melacak pesawat. Nah berapa cahaya
yang kita kirimkan dan kemudian terpantul. Nah, kita tahu kecepatannya. Nah, dari waktunya maka kemudian kita bisa memperkirakan jarak. Nah itu. Nah, demikian juga dengan ternyata ruangan ini. Jadi kalau lurus maka talinya akan lurus. Tapi kalau kita ngukur permukaan wajan nganggo apa namanya ini meteran ya. Kalau untuk ngukur baju itu loh, ngukur nih kan dari apa itu kayak pita itu kan berarti lengkung gitu loh. Nah demikian juga kalau jarak antara bumi dengan bintang tertentu gitu, yaitu dengan cahaya. Menariknya adalah ternyata cahaya itu ya kalau melewati dekat matahari itu nggak langsung cahayanya nabrak srengenge itu buatan Pak, tapi menggo gitu loh ya. Jadi cahaya itu juga punya sopan santun, punya etika. Kalau saya ngabot itu menggo nuwun sewu tuh gitu gitu. Itu buktinya Pak. Itu juga dibuktikan oleh ilmuwan pada saat gerhana matahari 29 Mei 1919. Ini memang untuk membuktikan kebenaran teori Einstein. Ya, oleh astronom kelas dunia Anderson. Jadi melakukan pengamatan yang satu di Afrika, satu di Hawaii. Karena itu yang dilintasi. Jadi menurut teori ya pada waktu itu ini bumi kemudian bulan, sehingga kemudian bulan itu menutupi ya gerhana matahari total. Di sini ya ada bintang. Nah kalau cahaya bintang itu lurus maka tidak akan tampak oleh orang di bumi itu ya karena terhalang matahari. Tapi ternyata bintangnya kelihatan, maka satu-satunya penjelasan itu adalah cahayanya bisa belok. Ini Pak, ya. Dan karena sukses ini, ya, membuktikan teori Einstein itulah, maka kemudian Einstein dikatakan sebagai ilmuwan terbesar abad 20. Ya, ini tentang gravitasi, Pak. Saya ingin kembali apa jawaban kita kalau pertanyaan itu diajukan pada saat kita hidup sebelum Newton, tahun 1500-an. Opo udan itu kok jatuh dari langit ke bumi, opo tadi bola jatuh ke bumi, ke tanah, opo godong jatuh ke tanah. Kenapa mau jatuh ke tanah? Sementara asap itu ke langit. Kita nggak punya teori gravitasi Newton, kita juga nggak punya teorinya Einstein, ya. Terus punya apa? Nah, ternyata yang jawab itu Bang G, itu adalah Aristoteles. Itu. Genteng jatuh. Genteng itu terbuat dari apa, Mak? Dari tanah. Itu. Daun kan dari tanaman. Tanaman itu dulu juga tanah kan. Serap. Terus ada pohon berkembang, ada daun. Daun juga dari tanah. Ya. Jadi semua itu milik bumi. Karena itu dia kembali ke bumi. Sedangkan asap itu milik langit. Karena itu akan kembali ke langit. Itu kata Al-Mukarram Aristoteles. Ya. Ulama minal Yunani. Jadi ulama dari Yunani, Pak. Itu. Ini teorinya disebut locus naturalis, tempat yang alamiah dari setiap objek. Jadi segala sesuatu itu akan kembali ke induknya. Pertanyaan menariknya, lu kok iso Aristoteles duwe ide kayak ngono? Aristoteles itu, Pak, barangkali mengamati ya pada waktu itu peradaban yang maju itu di Alexandria. Itu loh. Jadi sebelum Yunani di selatannya di Mesir itu sudah ada pusat peradaban, Pak, di Alexandria. Nah, banyak wong Yunani sing nyantri no Alexandria, Pak. Nyebrang sekolah atau keliling nyantri di situ. Tapi nyantri berapa tahun balik. Merasa dua ilmu, kemudian kembali ke ibunya lapor, Bu, mantunya saya nikah. Jadi saat mahasiswa kuliah, no ETS kuliah, no Malang kuliah, no Jember kuliah, no Semarang kuliah, no Bandung, bar kuliah mulai ketemu ibu njaluk rabi. Artinya segala sesuatu kembali ke induknya, kembali ke ibunya. Nah ini kemudian kata tadi perluas oleh
Aristoteles. Bahwa segala sesuatu kembali ke asal usulnya. Asal usul segala sesuatu itu bumi, tanah, sedangkan asal usul asap itu langit, maka dia akan kembali ke langit. Itu kalau kita hidup sebelum Newton, Pak. Oke. Jadi setiap zaman itu ada teorinya. Nah, ini Pak. Ya, tapi ini Aristoteles mengatakan bahwa benda yang jatuh, benda yang lebih berat jatuh lebih dulu sampai tanah lebih dulu. Ini yang kemudian tidak dipercaya oleh Galileo, dicek ya di Menara Pisa, ternyata tidak benar, ternyata nyampe di tanah bersamaan. Oke. Nah ini, ya, jadi apa yang diusahakan itu akan kembali. Oke. Nah, ini Pak hukum kekekalan ya. Nih yang ya. Nah, jadi totalnya itu sama Pak. Totalnya itu sama. Seperti yang saya ilustrasikan tadi itu ya. Jadi sebelum turun itu energi potensial, kemudian turun jadilah energi karena posisi dan kecepatannya, sampai di lantai ini tinggal energi kinetik aja. Karena energi potensial karena ketinggian itu udah nol, ya, kekal itu. Nah demikian juga dengan ini, ya, ini Pak. Nah jumlah keduanya itu total, lengkap, tetap, conserve, ya. Nah ini ternyata kemudian berlaku dalam, ya, diisyaratkan dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Amal seseorang itu akan kembali Pak utuh. Kemudian ditekankan amal baik, amal ini umum dari sekarang dalam surah apa ini? 65 itu apa? Surah At-Talaq. Wa man yaqtatillah yaj'al lahu ma'raja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang menjaga hukum Allah, menjaga hukum Allah itu berarti takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Menjaga hukum Allah itu berarti yang halal dan haram diperhatikan betul, sing haram ojo, yang halal ini yang kerjakan begitu, yang wajib yang dikerjakan. Nah ini takwa. Maka kemudian ya ja'allahu mahraja, maka bagi orang tersebut dijadikan jalan keluar. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu diberi rezeki dari sumber yang tak terduga-duga. Lalu kita katakan oleh rezeki nombok. Gitu kan ya. Padahal ingat, ini sebenarnya dulu ada rangkaiannya, tapi mungkin kita lupa. Itu. Makanya kalau punya amal baik lupakan. Ya, lupakan. Itu. Nah, setelah dapat sesuatu, coba direnung-renung kembali. Nah, tahun 2012 Pak G. Saya itu kan ngaji di Banjarmasin. Nah, ternyata jamaahnya itu punya travel umroh gitu loh Pak G. Nah, berngaji itu saya ditodong oleh yang jamaah tadi. Ya, Gus Pur, ikut umroh. Nah, padahal saya kan ada diundang di Kuala Lumpur. Sebentar dulu, saya punya jadwal. Langsung saya dipotong lagi. Gus Pur, undangan manusia Gus Pur penuhi. Kenapa undangan Allah dan Rasulnya tidak dipenuhi? Waduh, terus ganti dalil wah. Terus kutu budak. Ya, akhirnya saya sanggupi, lalu setelah itu saya telepon dia Kuala Lumpur. Mohon maaf, dari izin. Ini, ya. Jadi ini peristiwa yang tak terduga pada waktu. Saya di pesawat, segini-gini kan. Bener lah pada umroh, bener kata itu umroh. Sampai di rumah juga nggak percaya. Sampai keesokan harinya, kemudian ditelepon minta ngirim paspor. Nah gitu ya, baru percaya. Oh umroh tenanan gitu.
Oh insul. Nah, kemudian coba ingat, oh ya, gitu ya. Ada sepatu, itu, ya. Itu nanti ada sambungannya, Pak. Ada sambungannya ya, ada sambungannya. Eh, Ternyata beberapa waktu sebelumnya saya itu sebenarnya apa? Begini, kan saya itu alumni Jepang, ya. Di kota saya itu teman-teman Indonesia itu mau beli masjid, mau beli bangunan, mau dijadikan masjid. Saya tahu Pak, karena saya pernah menjadi ketua Muslim Indonesia di Hiroshima, begitu. Saya tahu ya. Saya mau nyumbang izin, karena jumlahnya nggak seberapa Pak. Ya, mungkin di Indonesia seberapa, tapi untuk dia kan itu tidak seberapa gitu kan. Oh, gitu. Nyumbang boga, itu. Terus kira-kira tahun 2010 atau 2011. Ya. Nah, akhirnya tanpa pengetahuan istri saya, Pak, gitu ya. Karena waktu itu memang durung akeh apa namanya tabungan, terus saya beri kemudian saya kirim, saya transfer, ya, ya mungkin kalau sekarang itu sudah nggak berapa, tapi pada waktu itu sesuatu sekali bagi saya, ya udah gitu. Ya, dan kemudian saya katakanlah sel, ya udah, karena memang saya tidak ya intinya mau beli bangunan untuk masjid gitu, ya. Kan kita tahu kalau kita ikut di situ selama masjid terpakai kita dapat pahalanya gitu kan. Itu yang namanya sedekah jariyah. Ya, itu sedekah jariyah. Tuh. Makanya sedekah jariyah itu ditaruh di urutan pertama sebagai amal yang akan terus mengalir setelah kita mati. In qata'a idza mata ibnu Adam, gitu kan, ketika mati anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, terputuslah amalnya kecuali sedekahun jariyah. Jadi kecuali sedekah, ya, baru kemudian ilmu, baru kemudian doa. Ini urut-urutannya nggak pas, Pak. Kalau punya anak, kita belum yakin anak kita itu menjadi anak soleh bisa mendoakan kita. Oh, itu tergantung dididik, dan itu kangen Pak zaman saiki. Kirim no pondok sih oleh main HP, oh jebol. Itu ilmu tumbuhan, kita punya ilmu, ya toh? Itu. Tapi sedekah ini kita sendiri Pak yang menggerakkan. Selangkah gitu. Wes sedekah itu bisa atau tidak itu sepenuhnya ada di diri kita. Makanya urutannya sedekah itu jagain dulu itu. Gitu loh ya. Baru kemudian ilmu, baru kemudian anak soleh. Ya. Nah, jadi oh iya kayaknya itu ya menyebabkan kemudian saya dipaksa umroh. Itu. Nah, karena umroh saking senengnya duit tabungan tinggal umroh kain daftar haji. Nah, mestinya tahun kemarin berangkat Pak haji saya itu. Ya, tapi April saya berangkat ke Kuala Lumpur, ditelepon, Pak, Bapak berangkat tahun ini. Ya wis berangkat. Seolah-olah ikut haji apa yang langsung itu haji Pak. Yang langsung itu aja haji plus ya. Iya, pikirnya saya haji plus. Nah, enggak itu. Jadi biasa. Jadi maju kira-kira 10 tahun ya. Apa? Sungguh. Haji itu panggilan Gusti Allah kok. Jadi haji itu bukan sekedar karena punya duit, Pak. Karena kita sudah terpanggil. Karena saya pernah ketika 2008 itu marah-marah pada diri saya sendiri. Di Beijing itu, Pak. Di apa namanya itu? Old City di Beijing itu ada namanya apa itu ya? Kota apa itu? Saya marah-marah. Kenapa saya jalan ke Jepang? Kenapa saya ke Cina? Kenapa saya jalan ke KL? Kenapa saya jalan ini? Atau kenapa saya belum punya niat untuk berangkat ke tanah suci? Aku itu menungso macam apa? Aku itu muslim macam apa? Terus luyuran beberapa negara. Kok saya punya rencana Kanjeng Nabi. Saya menggugat diri saya sendiri itu. Ya, agak sulit yang ternyata kemudian diundang. Ya Allah, Pak. Kan karena punya duit. Ya, karena diundang dari Gusti Allah. Ya.
Saya menghibur diri, apa aku berangkat ngaji. Oh mungkin karena aku nggak ngedekno pesantren. 2012 kan saya mendirikan pesantren, Pak. Nggih. Lha aku durung ngaji. Lha terus yo apa pimpinan pondok pesantren durung ngaji? Lah gak disebut kiai haji. Kira-kira begitu. Saya kayak coba apa kok diajino kan. Oh mesti nunggu 10 tahun. Itu berangkat. Oh iya, aku nggak pesantren. Pimpinan pesantren waktu itu di Indonesia itu tuh kiai haji. Gitu ya. Wes pas itu. Ngarang-ngarang dewe itu Pak. Tapi maksud saya wa al-insalil insan ila masa wasan saya usofa yuro gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Ibu Bapak, kalau jenengan sudah beramal baik, ya wis. Itu sing kok lali iku sing suatu ketika kan balas. Makanya ojo tandem-tandem mek sedekah mungkin posoan pisan. Pompong posoan pisan. Bener. Ya. Itu. Ya. Niatkan terbersihkan setitik apa ya? Apa nih aku nak Baitullah. Karena urusan haji itu ternyata bukan urusan ya bukan sekedar urusan dia duit. Jadi kalau uang sing tak berangkat katanya mana lu menyakitkan ya ungkapan apa itu deh. Padahal itu kan kesalahan administrasi sana kok kita yang disalah-salahkan itu ya. Kemarin dulu kasus yang biaya haji naik ya. Nah ini ya. Nah amal baik berupa kebaikan Pak. Itu. Ya. Amal buruk wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha. Ini dalam surah Syura. Ya, ayat 40. Balasannya keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Saya beri contoh paling sederhana, Pak. Ya. Itu. Suatu pagi, saya naik motor dengan nyonya. Terus ono mahasiswa. Jadi dulu jalan ini masih belum keliling sampai Blok U. Dulu, jalan itu ITS itu masih di utaranya teknik kimia. Saya jalan. Nah, di jalan itu ada genangan air. Saya nyebut. Kalau muncul ya mahasiswa. Dan dilala saya tuh nggak penting Pak. Terus aja. Ya. Terus aja. Saya ingat karena pemahaman saya ini sudah lama. Ya Allah. Kenapa saya tadi nggak benar gitu ya? Saya tahu mbaknya itu mesti mulai gak karuan di Ruanti. Ya, nah, Deong Surabaya itu mungkin peliharaan kiri dan lain udah betul. Wong Yogyo ya semua ungkapannya apa. Tapi yang jelas dia marah. Dan mungkin dia karo batin, muka-muka. Itu kan ya doanya. Dan doa orang ternanya itu wah dijawab gitu kan. Suatu ketika apa gitu. Saya demi kecipratan mau saya filter. Saya langsung ingat tidak balas aku tak terima. Tak terima. Itu penghapus dosa aku sing dhisik. Jadi kalau Bapak melakukan kesalahan seperti itu, Bapak mari mengajar arek sing Bapak anggap bawahan. Mak ojo merasa aman. Mbuh suatu ketika jenengan ketemu sapa dihajar wong. Gitu loh. Bapak bisa memperhatikan siapapun. Ya. Itu. Saya sebenarnya punya catatan-catatan, Pak. Punya catatan panjang orang-orang yang seperti itu. Itu. Ya, kalau saya ceritakan itu banyak ini. Ya. Ini kaitannya itu. Saya pikir masing-masing kita punya pengalaman itu. Ya. Gitu. Dan punya orang mungkin orang yang pernah apa pada kita, itu suatu ketika dia mengalami. Itulah bentuk balasannya. Jadi ini kan kalau di agama lain disebut karma, gitu kan. Tapi di kita ya minimum ada 3 ayat tadi, 3 surat, bukan 3 ayat karena tadi ada yang 3 yang pertama tadi An-Najm 3 ayat, kemudian yang Syura tadi 2 ayat, sekarang 1 ayat. Jadi 6 ayat. Gitu Bang. Nah, sekarang bagaimana supaya amal buruk kita inginkan supaya amal buruk kita itu tidak kembali pada kita.
Ternyata fisika juga mengajarkan, Pak. Nah, kalau ini kan tadi energinya kan energi posisi, di sini energi kinetik bangkit. Kalau ini halus, ya, tidak ada gesekan, maka tetap kecepatannya, Pak. Tapi kalau ini ada gesekan, ya, kasar, friksi, gesek, maka ini akan lama-lama akan diam karena energinya berkurang, energinya hilang. Nah, kalau keburukan Bapak itu mau hilang, ya, kalau Bapak mengambil hak, Bapak Ibu mengambil hak orang lain, maka kembalikan itu. Nah, kalau yang baik, supaya kebaikan tidak hilang, ojo diungkit-ungkit. Misalnya ini, woi, kembali gak nak bantu kami, itu bisa jadi mau PNS. Gak balik ke balasan. Ya, itu nanti tidak dapat balasan, gitu. Jadi ungkit-ungkit. Kondisi lah karena apa, itu ya. Jadi kebaikan kita itu, ya, jangan diungkit-ungkit dalam konteks yang katakanlah tadi apa? Ya, istilahnya mau menjatuhkan ini gitu. Tapi kalau mau saya tadi kan ini untuk materi trauma ya. Itu yang saya ceritakan tadi gitu. Saya yakin Ibu Bapak masing-masing punya pengalaman yang seperti itu, ya. Itu. Jadi friksi dari amal baik kita tuh kan mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut. Ya. Enggak. Wah, jadi kelakaan biasa. Pokoknya sebut-sebut. Nah, itu hilang, Pak, kebaikan kita. Ya. Ibu Bapak yang masuk menyumbang apa, gak dipanggil karo Gusti Allah tanah suci. Karena apa? Hilang. Nilai amal baik itu sudah hilang. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini apa yang menggesek amal buruk? Ya. Nah, ini 3M, minta maaf. Nama minta maaf. Saya tadi kan saya cerita Muslim berpuasa. Saya kan di luar pada waktu itu kerasukan apa gitu, terus aja. Padahal saya berhenti harus minta maaf. Itu dah. Itu. Deh. Akhirnya terbalas juga. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak mengambil hak, Bapak Ibu mengambil hak, balik no. Perkara iki repot ya, suruh urusan karo menungso kayak gak iso kudu dibalekno. Gitu loh ya. Makanya harus ekstra hati-hati kalau terkait dengan hak orang lain, barang orang lain. Gak iso cuma njaluk sepuro. Sampai no dhisik aku dhisik njupuk pelem mulu. Ih belum wow aku gak ono tak pageri tak njupuk. Ngomong ben kelas no gitu loh ya. Lah aku enggak yo mbak Ale itu. Kene ngomot jebuk uang. Jangan suruh jebuk uang itu balasanmu. Gitu loh ya. Lah pengen gak bales ngomong pas riyo ngomong ngono. Ayo aku dhisik iku pelem lho ya tak jupun yo mau kaono. Jaluk sepuro yo lho. Mesti di sepuro, Pak. Oh, minta maaf wong Indonesia wis begitu minta maaf kok atine wis langsung lulu gitu loh. Yang penting ojo isin jaluk sepuro, ojo gengsi. Mungkin ini masalah gengsi. Jaluk sepuro yang gue gengsi bareng. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi amal kita baik yang amal baik maupun buruk itu akan bertahan nilainya dalam diri kita dan akan dikembalikan oleh Allah kecuali kemudian kita mengungkit-ungkit amal baik kita atau kita kemudian meminta maaf atau mengembalikan kalau itu terkait dengan hak yang kita ambil dari orang lain, ya. Sebab kalau enggak untuk iso kejadian sing tak terduga kan banyak sekarang itu Pak ya, kasus-kasus yang di luar nalar kita tapi itu terjadi, ya itu wajar dikira itu apa peristiwa yang independen enggak Pak. Itu sebenarnya peristiwa di alam semesta karo Gusti Allah itu kan wis dirancang kaitan satu dengan yang lain. Itu kalau dari perspektif ketuhanan. Dalil yo ono. Kari ngajine sing sekepok enggak. Gitu loh Bang. Jadi di pertengahan bulan suci Ramadan tanggal 15 iki, tanggal 15 itu pertengahan, tinggi sing riyo tanggal selikur. Sing riyo tanggal 22. Karena jenuh belum boleh jadi itu tengah nih, ya separuh.
Lek tengahan kan gini 14 rono, 14 rene, tengahnya 15 kan gitu loh maksudnya ya. Iku lek 29. Yang 29 iku kok riyoyone tanggal 21 April, Pak. Nggih. Sing 30 melok sidang isbat niku riyoyone tanggal 22. Wis, lek riyoyo akan sing melok kesehatan. Lek poso melok sing keri. Nah, itu lho ya. Iku wis hukume manungsa. Padha karo lek sopir saya di blokku. Lek sopir istilahnya wong dadi NU kabeh. Mak wong limo sing Muhammadiyah sing gak ngono. Tapi begitu terawih, Mas mari lebih, separe lebih Muhammadiyah. Bolu bubar. Sing menurut sampai orang pun gak sampai separuh gitu loh ya. Jadi ada mazhabnya masyarakat luas itu njupuk sing rada-rada apa gitu ya. Itu. Jadi lek riyo pelok sing dhisik, lek moso njupuk sing keri. Nah, itu wis mazhab enake dhewe. Gitu. Jenenge menungso gitu nggih. Nah, jadi begitu Pak. Nggih, poinnya ternyata di dalam Islam itu juga berlaku ya yang namanya apa? Yang di agama lain itu disebut hukum karma. Karena itu hati-hati, jangan mudah membuat apa ya ketidakadilan, kedoliman kepada orang lain, karena itu akan kembali. Dan suka-sukalah berbuat baik karena itu tetap akan kembali kepada kita, apalagi kalau kemudian kita lupa, kita tidak nyebut-nyebut. Akhirul kalam, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Berlomba-lombalah dalam kebajikan, khususnya di 15 hari terakhir. Jangan lupa Bapak Ibu ngaji Quran, baca, baguskan bacaannya, pahami maknanya. Kalau belum dia bisa paham, belum paham bahasa Arab, gunakan terjemah. Syukur-syukur kalau mulai mau ngaji bahasa Arabnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.